bab 47. Ana merasakan pusing di kepala. Dia juga mual-mual. Ini dikarenakan Ray mengajaknya bermain tadi malam di dalam kamar mandi. Suaminya itu memang memiliki fantasi bermain yang luar biasa. Ini semua karena Rayhan. Aku jadi masuk angin begini, dia harus tanggung jawab. Gumam Ana kesal. Ana keluar dari kamar mandi, sang suami masih tertidur pulas. Ana mengguncang tubuh Ray. Sayang, bangun. Aku masuk angin nih. Ray menggeliat. Ada apa sayang? Mau lagi? Ana berdecak. Pikiranmu itu terus begitu saja. Aku masuk angin. Dari tadi mual-mual. Ray bergegas bangun. Masuk angin? Ana mengangguk. Kamu harus tanggung jawab. Iya, sini aku kerok pakai balsem. Ray turun dari ranjang. Dia mengambil koin serta balsem di laci. Koin itu bukan uang logam melainkan emas berbentuk koin. Berbaiklah, aku akan mengoleskan balsemnya, kata Ray. Ana membuka pakaiannya, dia berbalik membelakangi suaminya. Ray duduk dan mengoleskan balsem. Jangan kuat-kuat, pinta Ana. Kalau nggak kuat nggak bakalan merah, anginnya tidak keluar, ucap Ray. Tapi kulitku bisa luka nantinya, protes Ana. Kamu maunya bagaimana? Tanya Ray. Pijet saja, pinta Ana. Ray lalu memijit Ana dari tubuh, tangan, dan kaki, bukan memijit dengan benar. Ray malah merasa bergelora. Dengan perlahan tangannya merayap-rayap nakal. Ray, aku lagi sakit. Tanganmu jangan nakal, kesal Ana. Ray terkekeh. Maaf, enggak nakal lagi kok. Ana merasa nyaman saat Ray memijit tubuhnya. Matanya sayu ingin tidur. Tapi perutnya terasa lapar. Ray tertawa mendengar perut istrinya berbunyi. Lapar? Tanya Ray. Sudah tahu bunyi pasti lapar dong. Jawab Ana. Kamu tunggu di sini ya, aku akan ambil sarapan. Ray keluar dari kamar, Ana kembali memakai pakaiannya. Tubuhnya menjadi rileks karena pijatan Rayhan. Tidak lama Ray masuk ke kamar dengan membawa nampan di tangannya. Dia meletakkan nampan di meja sofa. Ana sudah kelaparan karena muntah tadi. Langsung saja dia melahap makanan yang dibawa Ray. Pelan-pelan makannya, ucap Ray. Aku lapar banget, sahut Ana. Ana menghabiskan makanan yang dibawa Ray. Dia lalu meminum segelas air sampai habis. Beberapa saat kemudian Ana bangkit dari duduknya. Dia sedikit berlari masuk ke kamar mandi. Lagi-lagi Ana memuntahkan makanan yang baru saja masuk ke dalam perutnya. Ray ikut menyusul sang istri. Dia memijit tengkuk leher belakang Ana. Kamu baik-baik saja, Ana? Jangan kesini, Ray. Aku lagi muntah, kata Ana. Tidak apa-apa, sayang. Ray membantu menyeka bibir Ana. Dia mengusap air mata yang keluar dari pelupuk mata sang istri. Perut Ana terasa sakit karena habis mengeluarkan isi dalam perutnya. Ray membantu Ana keluar dari kamar mandi. Dia mendudukkan sang istri di atas ranjang. Ray segera meraih ponselnya. Dia menelpon dokter pribadi mamanya. Aku sudah menelpon dokter. Kamu istirahat saja dulu ya. Ray mengambil minyak kayu putih. Dia mengoleskan minyak itu ke perut, telapak kaki serta kening sang istri.
Ini semua karena kamu, kesal Ana. Kenapa aku? Tanya Ray heran. Semalam kamu mengajak aku bermain di kamar mandi. Kan itu sekalian mandi sayang, ucap Ray membela diri. Ana mendengus lalu merebahkan kepalanya di atas bantal. Ray mengusap tengkuk lehernya. Salah dia juga semalam yang meminta bermain di kamar mandi. Tidak berapa lama pintu kamar diketuk dari luar. Ray segera membuka pintu. Pelayan datang dengan seorang wanita berjas putih. Dokter Mary, silakan masuk, ucap Ray. Mary masuk ke dalam kamar. Ana tersenyum melihat kedatangan dokter paruh baya itu. Dokter, istriku masuk angin. Dia mual-mual terus, kata Ray membeberkan sakit yang diderita Ana. Dokter Mary malah terkekeh. Dia merasa lucu akan raut wajah cemas Ray yang terlalu berlebihan. Kenapa kamu begitu menggemaskan, Ray? Ray menyengir, ini karena aku terlalu cinta pada istriku. Ana tersipu malu mendengarnya. Dokter Mary lalu memeriksa Ana. Kapan terakhir kamu datang bulan? Ana mengingat-ingat dia belum kembali datang bulan selama masa pernikahannya. Terakhir kali sebelum pernikahan. Bulan ini aku belum kedatangan tamu, jawab Ana. Ray, bawa istrimu ke dokter kandungan. Istrimu sepertinya sedang hamil, tapi umurnya masih sangat muda. Lebih jelasnya kalian lakukan USG saja. Jelas dokter. Apa dok? Hamil? Tanya Ana tidak percaya. Dokter Mary mengangguk, iya. Menurut pemeriksaanku kamu hamil. Benarkah? Tanya Ray. Ana menggeleng. Aku tidak mungkin hamil dok. Dokter Mary menatap Ray. Dia seolah ingin tahu apa maksud dari ucapan Ana. Ray mendekati istrinya, dia mengusap lembut puncak kepala Ana. Jangan bersedih, apa salahnya kita periksa? Ucap Ray. Ada apa nak? Tanya dokter Mary. Aku tidak mungkin hamil. Sudah 5 tahun aku menantinya, jadi tidak mungkin tiba-tiba aku hamil. Lirih Ana. Dokter Mary tersenyum. Kamu meragukanku? Ana menggeleng. Hanya saja aku tidak mau kecewa. Ray, bawa istrimu hari ini juga ke dokter kandungan. Bawa dia ke tempat putriku, ujar dokter Mary. Ray mengangguk. Iya dok, aku akan membawa Ana ke tempat Reni. Dokter Mary mengerti akan sikap Ana. Mungkin bagi Ana mustahil dia hamil saat ini. Selama 5 tahun dia tidak hamil, sekarang tiba-tiba saja dia dinyatakan hamil oleh seorang dokter. Rasanya ini khayalan bagi Ana. An, bersiaplah, kita akan ke rumah sakit tempat putri dokter Mary bertugas. Dia ahli kandungan yang terkenal di kota ini, ucap Ray setelah mengantar dokter Mary keluar dari rumahnya. Ana menggeleng. Aku tidak mau. Aku takut kecewa dengan hasilnya. Apa salahnya kita periksa? Kamu juga mual-mual kan? Baiklah, jawab Ana dengan tidak semangat. Ana dan Ray masuk ke dalam mobil. Kali ini Ray sendiri yang menyetir. Dia melajukan mobil menuju rumah sakit tempat Reni bertugas. Sekitar setengah jam perjalanan, mobil sampai di rumah sakit. Ray keluar dan sedikit berlari membuka pintu mobil untuk Ana. Ayo sayang, kata Ray dengan mengulurkan tangannya. Ana keluar dan Ray menggandengnya masuk ke dalam rumah sakit. Tadi dokter Mary sudah menghubungi putrinya. Dia mengatakan jika Ray akan datang bersama dengan istrinya. Semangat sayang, ucap Ray. Ana mengangguk iya.
Ray dan Anna langsung saja menuju ruangan Reni. Di luar pintu sudah ada perawat yang menunggu. "Tuan Rehan?" tanya perawat memastikan. "Saya Ray dan ini istriku. Kami sudah membuat janji temu," jawab Ray. "Silahkan masuk Tuan, Nyonya." Ray dan Anna masuk ke ruangan. Reni sudah menunggu mereka. "Selamat siang Tuan Ray." "Siang Dokter Reni, ini istriku Anna." Ray menunjuk sang istri yang digandengnya. "Wah, istri Anda sangat cantik. Silakan duduk Tuan Nyonya," ucap Reni. "Apa yang kamu rasakan Nyonya Anna?" tanya Reni. "Pagi ini aku hanya mual-mual. Mungkin hanya masuk angin biasa," ucap Anna. Reni tersenyum. "Kita akan periksa, silakan berbaring di ranjang." Anna bangkit dari duduknya, dia menuju ranjang pasien dan berbaring di sana. Ray juga tidak mau ketinggalan, dia berdiri di samping Anna. Dokter mulai meletakkan alat USG di kulit perut Anna setelah bajunya dinaikkan ke atas oleh perawat. "Selamat Tuan, istri Anda hamil," ucap Dokter Reni. Anna tidak percaya. "Yang benar Dok." Dokter meletakkan alat USG itu. Dia mengulurkan tangan kepada Ray dan Anna. "Selamat, Anda tengah hamil saat ini." Ray membantu Anna bangkit dari ranjang pasien. Keduanya duduk kembali di kursi berhadapan dengan dokter. "Dokter, ini benaran saya hamil?" tanya Anna tidak percaya. Dokter Reni memberikan hasil USG. "Anda benaran hamil." Anna beralih menatap Ray. "Sayang, cubit aku. Siapa tahu aku sedang bermimpi." Ray mencubit kedua pipi Anna. Dia memeluk dan mengecup seluruh wajah Anna. Dokter Reni tertunduk malu. "Kamu benaran hamil. Kita bakalan punya baby. Ini benaran, alhamdulillah." Anna langsung memeluk Rehan. Impiannya saat ini menjadi kenyataan. Dia telah mengandung buah cintanya bersama Rehan. Di kursi tunggu pengambilan obat, Anna terus saja mengusap perutnya yang masih datar. Dia masih tidak percaya atas anugerah yang diberikan Sang Pencipta padanya. Inikah buah dari kesabarannya selama ini? Sungguh ini adalah keajaiban dan hadiah paling terindah yang dia dapatkan. Hadiah ini lebih berharga dari sekedar kemewahan yang telah diberikan kepadanya. Usaha pengobatannya tidak sia-sia. Dukungan suami serta keluarga yang tidak menekannya membuat Anna merasa santai dalam menjalani hidupnya. Andai dulu Dimas serta mertuanya bisa bersabar sedikit saja, andai mereka tidak terus memberi tekanan dalam hidup Anna, pasti dia akan mengandung. Namun itu hanyalah masa lalu. Sekarang Anna sudah mendapatkan kasih sayang dan cinta dari suami dan keluarganya. Sekarang kebahagiaan itu semakin lengkap dengan kehadiran sosok bayi dalam rahimnya. Ray tersenyum melihat istrinya. "Kamu bahagia sayang?" Anna mengangguk. "Tentu saja, ini yang selama ini aku tunggu-tunggu." "Apa kehadirannya lebih berharga dari berlian yang kuberikan?" tanya Ray. "Sebuah kemewahan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dalam rahimku," jawab Anna. "Kalau begitu, aku akan terus memberikan makhluk kecil itu di dalam rahimmu." Ray terkekeh akan ucapannya sendiri. "Apa maksudmu?" tanya Anna. "Setelah dia lahir, aku akan terus membuatnya lagi sampai aku puas," jawab Ray. Anna tersenyum. "Aku akan senang jika kita mempunyai banyak anak."
Tapi apa kamu sanggup menghidupinya? Aku akan bekerja keras untuk itu. Banyak anak juga akan banyak rezeki, kan? Ucap Ray. Dari mana kamu tahu kata-kata seperti itu? Tanya Anna. Meski aku anak tunggal, tapi mama punya beberapa anak asuh. Setiap setahun sekali aku dan mama menyumbangkan sebagian dari penghasilan kami untuk anak-anak yang membutuhkan. Terang Ray. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Karena aku tidak ingin mengumbarnya, jawab Ray. Nama pasien Anna dipanggil, segera Ray mengambil obat vitamin untuk istrinya. Anna bangkit dari duduknya, keduanya berjalan bergandengan tangan. Mata tajam menatap Ray dan Anna. Mantan madu yang selalu iri kepada Anna juga berada di rumah sakit yang sama. Lisa juga tengah mengantri obat, namun dia duduk di kursi belakang dengan memakai kacamata. Lisa memeriksakan keadaan pinggangnya akibat terjatuh dari tangga saat di rumah Anna. Karena kecelakaan itu membuat Lisa divonis tipis untuk bisa mengandung lagi, membuatnya dicampakkan oleh Dimas. Kenapa wanita itu di sini? Apa dia sakit atau ada hal lainnya? Apa mungkin dia tengah mengobati penyakit mandulnya itu? Gumam Lisa. Lisa lalu mengikuti langkah kaki Ray dan Anna. Dia memperhatikan dari kejauhan saja. Lisa tidak ingin menghampiri Anna sebab ada Rehan. Lisa tidak mau berurusan dengan pria berkuasa seperti Ray. Mobil Ray melaju meninggalkan rumah sakit. Lisa bersedekap dada. Aku harus mencari tahu. Aku tidak mau Anna mendapatkan kebahagiaan. Dia dan Dimas harus hancur. Bersambung.